Sama-sama. Senang lah kalau bisa bantu ya. Iya, baik Pak. Mungkin kita bisa langsung masuk ke wawancaranya ya Pak. Iya, boleh, boleh. Oke, sebelumnya di sini aku Gimana? izin konfirmasi dulu ya Pak. Saya dengan Zaneta Ratna Dewati, mahasiswa Telkom University, akan mewawancarai Bapak selaku Pak Dadang Budi Aji sebagai narasumber eksternal di penelitian saya. Oke, masuk ke pertanyaan wawancaranya ya Pak. Yang pertama Ya, ada di subvariable political, government, and legal force. Nah, di pertanyaan yang pertama ini, menurut Bapak, bagaimana kebijakan pemerintah seperti biaya bahan baku atau subsidi untuk UMKM tekstil dapat mempengaruhi keberlanjutan dan daya saing di industri tenun lokal? hmm. Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan kalau industri tempat saya berada sebenarnya masuknya ke aparel sebenarnya ya. Oke, Aparel. Jadi kelanjutan dari tenun sebenarnya. Jadi oke, kami membeli kain ya, kain kan salah satunya produk tenun itu ya. Ya, kami ya. proses menjadi pakaian jadi. Jadi mungkin dampaknya saya kira mungkin tidak secara langsung ya, tapi pasti ada dampaknya ya. Dan dari sisi skala atau ukuran perusahaan, kami sih mungkin masuknya skala besar ya, karena karyawan kami ya 5.000 lebih lah, 5.000 lebih. Jadi, eh, tapi pasti ada kesamaan ya dengan UMKM. Nah, ya kaitan pertanyaan tadi, subsidi itu pasti membantu, pasti ya. Setidaknya kan mengurangi biaya subsidi itu ya. Jadi beberapa hal yang pemerintah juga berusaha supaya UMKM-nya jangan sampai jangan sampai macet gitu ya bisnisnya. Maka kebijakan-kebijakan seperti subsidi begitu ya pasti membantu gitu ya. Gitu paling ya. Berarti dari beberapa kebijakan yang ada nih Pak, menurut Bapak aspek mana yang paling terasa dampaknya di keberlangsungan operasional perusahaan? Yang pernah kami rasakan terutama kaitan COVID kemarin sebenarnya yaitu adanya relaksasi relaksasi. Jadi ada beberapa kewajiban termasuk misalnya jam sostek misalnya ya kita ada keringanan lah keringanan. Karena selama 2 sampai 3 tahun semenjak COVID itu ya, Maret 2020 itu memang pada umumnya perusahaan-perusahaan memang sangat terpukul. Apalagi yang padat karya kayak garment gitu ya, seperti di tempat saya itu, ya dengan adanya beberapa kelonggaran ya dan subsidi yang diberikan pemerintah itu juga membantu lah sehingga kami bisa bertahan begitu. Apalagi yang UMKM justru lebih 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 berat saya kira kondisinya ya, gitu. Karena mungkin dari sisi permodalan pun mereka juga sangat terbatas, ya. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana stabilitas politik nasional maupun daerah dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha di sektor tenun ini atau perusahaan tekstil Bapak? Sangat besar. Karena kalau namanya pelaku usaha kan ngelihat, terutama yang sangat diharapkan itu kepastian sebenarnya. Ya, kepastian hukum, kemudian keamanan, ya, stabilitas di masyarakat. Ya, kalau itu bisa disiapkan, tentu itu sangat kondusif. Sehingga para pelaku usaha juga cukup pede ya untuk invest begitu. Karena nggak banyak gangguan begitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau secara bisnis ya hukum secara umum apa? Makin tinggi tingkat kepastian, makin confident. Ya. Tapi kalau makin tidak pasti, apalagi banyak gangguan keamanan, misalnya ya, banyak ormas yang nggak karu-karuan, misalnya, tentu juga bikin pusing. Atau misalnya gejolak perburuan, ya, oh, itu cukup agak mengganggu lah tentu ya. Tentu yang dicari adalah sebuah negara yang cukup stabil, ya. Jadi memang ini satu tantangan buat pemerintah, buat negara kita, ya. Daya tarik industri gitu ya. Bagaimana kita bisa memiliki daya tarik yang cukup kuat. Jangan sampai kalah sama tetangga, sama Vietnam, sama Kamboja begitu. Ya, betul itu sangat sangat pengaruh banget ya. Oke.
Baik, selanjutnya kalau dari dampak kebijakan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah nih Pak, seperti izin produksi dan pengelolaan limbah terhadap biaya Hmm. operasional. Nah, dan keberlangsungan industrinya itu bagaimana? Ya, memang sebenarnya gini loh, kalau kita jangka pendek bisnis itu kan cari untung gitu ya. Kalau untung gede ya udah, pokoknya bagus. Tapi ingat bahwa kita harus memikirkan jangka panjang, yaitu yang disebut konsep keberlangsungan itu. Ya kan, di antaranya adalah isu lingkungan, ya. Nah, kebetulan di tekstil ya, garment itu ada bersinggungan langsung itu dengan aspek lingkungan. Misalnya dari pembuangan limbah kimia ya, gitu. Dan pemerintah sejak zaman Pak Jokowi itu perhatiannya besar itu ya, bahkan seperti kami ini di daerah Bandung Selatan itu kan sampai dibentuk satgas-satgas seperti Citarum Harum itu ya, dan itu yang memimpinnya itu adalah tentara, jadi bukan lagi dinas, itu bukan lagi dinas instansi lingkungan, tapi bahkan sudah baju hijau tuh tentara ya, satgas-satgas itu. Jadi itu menandakan bahwa pemerintah itu sangat concern ya terhadap keberlangsungan itu. Bandung Selatan kan dekat dengan Citarum, salah satu sungai yang terbesar di Jawa Barat ya. Nah, kaitan biaya tentulah biayanya gede itu. Jadi memproses limbah itu supaya layak buang ke lingkungan ya. Wow, itu biayanya besar, infrastrukturnya, biaya chemicalnya, ya personil, ya izin-izin, ya, ya. Tapi karena itu regulasi, karena kalau kami tidak patuh, oh itu kami juga tetangga-tetangga pabrik beberapa sudah di dibeton tuh dicor itu pembuangannya oleh Satgas gitu. Sehingga nggak bisa berproduksi gitu. Jadi serius ini nggak main-main gitu soal lingkungan itu. Dan saya kira itu udah nggak bisa ditawar-tawar lah ya. Karena gini, kalau lingkungan bisa kita jaga, maka untuk anak cucu ke depan ya, jangan sampai lingkungan rusak. Nah, kayak sekarang aja kan seperti itu ya, bencana di Sumatera atau kemarin yang baru itu di Bandung Barat. Saya kira itu isu lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya nggak dijaga benar-benar, itu justru akan merongrong keberlangsungan. Kasihan lah anak cucu ya. Jadi harus ada kesadaran jangka panjang gitu ya. Ya, berarti memang sebagai pelaku usaha memang harus sadar sendiri juga ya Pak, selain didorong sama Betul, regulasi yang ada. betul ya. Ya harus Selanjutnya, ada, apalah, harus ada moralitas oh lah. iya betul. Eh, Selanjutnya, apa sih Pak tantangan yang dihadapi di industri tekstil atau tenun ini dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan perdagangan internasional? Misalkan Bapak ada impor atau ekspor seperti perjanjian ekspor atau impor dari tarif antar negaranya atau bagaimana? Kebetulan memang kalau industri kami ini impornya banyak, cukup banyak. Kenapa kok impor banyak, kok nggak beli yang di dalam? Masalahnya spek yang kita butuhin memang kebetulan di dalam negeri agak susah, ya, sehingga kami harus impor, ya. Bahkan karena kami pesanan khusus sampai harus booking satu pabrik gitu kan, ya. Nah, memang itu yang jadi problem sekarang itu adalah memang dilema ya. Dilemanya gini, kalau seperti kami beli kain, kainnya impor gitu ya. Tapi kan kita juga punya teman-teman yang bikin kain di dalam negeri. Sekarang kalau kain-kain dari luar masuk itu harganya terlalu murah, maka itu kan bisa juga eh, ya kasarnya membunuh industri di dalam negeri. Ya, maka pemerintah kan kemudian menetapkan pengendalian ya, di antaranya dengan safeguard. Safeguard itu apa? Jadi setiap yang kita impor itu ya kita ditambahin lagi harganya, jadi mahal. Jadi satu proteksi lah, termasuk juga mengenai kebijakan tarif anti dumping gitu kan, karena ada beberapa negara terutama Cina ya yang kok dia jual ke kitanya lebih murah gitu, daripada harga di dalam negeri dia gitu. Kan itu yang disebut dumping gitu ya. Jadi memang ya ini tantangan yang luar biasa dan dilematis sih sebenarnya, dilematis. Jadi eh, mungkin maksudnya membantu misalnya supaya industri tenun atau industri dalam negeri tekstil ini terbantu, jangan sampai digerogoti ya oleh barang impor yang murah. Makanya yang impor tuh dinaikin harganya
dengan safeguard, jadi dengan sistem tarif kayak gitu ya. Tapi untuk kami yang justru butuh kain impor, jadi lebih mahal gitu impornya itu. Jadi kita mesti cari cara sih kalau memang ada di dalam negeri yang nggak usah impor sih. Kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya apa boleh buat. Jadi kita harus cari ini cara lain gitu supaya nanti harga jualnya nggak terlalu mahal juga gitu. Ya. Memang Hmm. perlu research lebih dalam lagi berarti buat nyari Hmm. sumber daya lain ya Pak, kalau misalkan importnya Betul. tinggi. Oh, Ya, ya. selanjutnya, bagaimana nih Bapak itu bisa melihat peran lembaga hukum dan regulasi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti dari motif, desain, atau Hmm. mereknya dari produk Bapak sendiri? Kebetulan nih, kami kan memproduksi pakaian jadi dengan merek Cardinal. Ya, Cardinal ini kan boleh dibilang salah satu brand lokal yang kuat. Ya. Nah, Cardinal ini dari dulu memang sudah banyak dipalsukan. Jadi memang ini isu yang terkait dengan pertanyaan tadi mengenai hak kekayaan intelektual. Ya, ya, yang penting sih sebenarnya begini, karena regulasi sudah mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kita punya merek, harus didaftarkan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau nggak didaftarkan, nanti keburu orang lain yang ngaku. Sama halnya seperti kasus batik, diaku sama Malaysia, betul nggak? Betul, Pak. Iya. Jadi kitanya kecolongan, atau mungkin apa wayang atau apa gitu ya. Iya. Kita harus daftar tuh ke kemana, ke PBB, ke UNESCO gitu ya. Hmm. Bahwa itu adalah karya kita, karya Hmm. bangsa gitu. Jadi yang pertama harus ada awareness ya, kesadaran hukum tentang hak kekayaan intelektual itu. Jadi kalau kita punya satu brand atau satu kekayaan intelektual, ya supaya nggak dicuri orang, ya daftarin gitu, daftarin Betul, ya. iya. Dan harus ada sosialisasi ke masyarakat begitu bahwa itu adalah kita yang punya ya. Nah, Iya. kejadiannya kalau seperti yang di tempat saya memang udah puluhan tahun kita dipalsuin terus tuh. Jadi ya tiap tahun tuh selalu aja kita ngejar-ngejar pemalsu gitu dan kayaknya nggak kapok-kapok gitu. Ya. Makin banyak lagi ya, Banyak, Pak. apalagi kayak sekarang nih mau mau Lebaran nih. Oh, Ah, itu coba iya. kalau kamu lihat TikTok, coba kardinal tuh dipalsuin gitu-gitu ya. Iya, iya, iya. Terutama yang online ya. Hmm. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Bapak nih, sejauh mana kebijakan perlindungan di industri lokal ini mampu melindungi produk tenun tradisional atau tekstil dan dari tekanan produk impor? Sebenarnya begini ya kalau kita ngomong ya regulasi sih ada gitu ya. Tapi prakteknya bagaimana? Ini Ah, karena kan ini kaitannya dengan mungkin ya ada oknum-oknum yang ternyata meloloskan barang selundupan gitu. Tetap aja barang-barang murah itu legal maupun ilegal bocor juga masuk ke mm, market Indonesia, ya kan? Dan dijual baik secara online maupun secara offline, ya. Dan itu kan artinya harus ada satu komitmen yang sungguh-sungguh ya, saya kira dari pemerintah dan aparat gitu. Jadi jangan cuma kelihatan bagus dalam pidato gitu ya, atau bagus di dalam regulasi, tapi prakteknya ternyata kita masih ketemu ada oknum-oknum yang justru meloloskan, ya. Dan itu kan sebenarnya dari dulu ya keprihatinan asosiasi pertekstilan itu adalah mengenai barang-barang impor ilegal terutama, ya, yang masuk dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, mungkin salah satu market yang sering disorot itu mungkin pasar pasar Tanah Abang ya. Gitu, mm. pasar Tanah Abang kamu bisa ketemu celana denim cuma 100.000 perak gitu. Gila nggak? Itu bikinnya Ya, gimana gitu, ya, ya ya. kan? Ya, itu diantaranya. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya nih, Pak, kalau dari regulasi terkait ketenaga kerjaan seperti upah minimum dan hak pekerja untuk saat ini, apakah sudah mendukung efisiensi serta keberlanjutan usaha? Nah ini isu yang dari dulu nggak pernah Selesai. selesai. Jadi memang sebenarnya gini lah kalau kita bicara kesejahteraan ya, ya karena ada inflasi, ya Hmm, tentu dong harus dilindungi itu karyawan itu supaya daya belinya nggak turun. Saya iya. setuju, saya setuju. Tapi naiknya itu harus dalam batas-batas kemampuan para pelaku usaha. Ah, Ya, iya. naik naik boleh, tapi jangan ketinggian dong. Nanti nanti berat itu bisnisnya, Ya, bingung ngaturnya kayak gimana.
Nah, maka kemudian ini yang terjadi fenomenanya adalah industri-industri yang nggak tahan dengan kenaikan upah minimum yang terlalu besar, itu Hmm. akhirnya ada yang melakukan pemindahan pabrik, gitu, Oh, relokasi pabrik. oh, oke. Ya, misalnya dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah kan upahnya lebih rendah. Ya, 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 ya. Pindah gitu, nyari itu yang eh, sebenarnya mindahin pabrik nggak gampang. Itu urusannya ribet gitu ya, mahal. Perizinannya juga wah ribet mahal. Tapi kenapa mereka menempuh upaya itu supaya bisa survive? Karena nggak ada jalan lain. Ya Hmm. misalnya kalau tetap beroperasi di beberapa kota di Jawa Barat yang upah minimumnya tinggi, mereka nggak akan sanggup. Itu hitung-hitungannya nggak masuk. Akhirnya kan banyak juga yang kemudian relokasi pabrik. Terutama yang favorit itu Jawa Tengah. Ya, banyak ke Jawa Tengah. Jadi ya sebenarnya itu harus di apa ya, ditertibkan lah gitu ya. Dan saya kira juga mungkin ini pengaruh dari apa ya, agresivitas, kalau boleh dibilang agresivitas dari serikat buruh ya. Iya. Kemudian juga dari kepala daerahnya sendiri ya. Kadang itu campur aduk sama kepentingan politik ya. Mhm. Saya ambil contoh gini, kalau saya calon bupati itu, Mhm. kemudian kan saya butuh suara tuh supaya Iya. menang, dan salah satu suara yang banyak kan buruh. Oh iya Nah, betul. jadi saya mungkin nggak saya mainkan nih. Oke, nanti saya naikin upahnya tinggi, ya, tapi kamu pilih saya. Nah, ada fenomena seperti itu. Jadi ya harusnya nggak begitu. Harusnya objektif aja, objektif inflasi berapa, ya. Nah, perusahaan juga pada umumnya kan perusahaan juga beda-beda kemampuannya. Apalagi Iya betul. UMKM. Coba kamu cek UMKM banyak yang belum bisa melaksanakan upah minimum. Boleh dicek. Iya pas. Ya, Banyak ya, sih Pak. ya kalau di daerah mungkin sih masih rendah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau di kota-kota besar kayak kota Bandung, ya, Mhm. Jawa Barat sebelah utara, Bekasi itu tertinggi di Indonesia. Ya, Iya. yang paling rendah di Jawa Barat itu adalah Banjar, Pangandaran. Itu Mhm. selisihnya gede banget itu. Banjar Pangandaran hanya sekitar 2,3, ya. Bekasi udah 5,9 itu upah minimum. Itu disparitasnya itu sebenarnya nggak logis, nggak Mhm. logis. Jadi ya itu tuh apa ya, pisau bermata dua ya, kenaikan upah itu. Iya Harus, Pak. tetapi harusnya itu sebesar apa? Harus dalam koridor untuk tetap mempertahankan kelangsungan usaha. Saya kira itu yang paling penting ya. Oke, baik Pak. Oke, selanjutnya menurut Bapak ini seberapa efektif nih koordinasi antara pemerintah pusat sama daerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak untuk industri tekstil ini atau industri tenun ini, Pak? Mungkin. Sebenarnya isu utama di kita itu kadang sinkronisasinya belum optimal. Mm-mm. Optimal. Saya ambil contoh misalnya kalau di dalam perburuhan, ketenaga kerjaan itu ya, di pusat maunya A gitu, tapi Ya. pelaksanaannya di daerah B gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, kepala daerah itu ada juga yang nggak patuh gitu ya kepada pengaturan dari pusat. Jadi mungkin catatannya adalah bahwa pemerintah itu harus kompak gitu ya, antara pusat dan daerah itu jangan masing-masing gitu ya, karena punya kepentingan-kepentingan ya. Kita harus berpikirnya adalah kepentingan bersama lah saya kira ya. Jangan cuma kepentingan apa kelompok masing-masing atau departemen masing-masing gitu. Ya. Ya, baik. Oke. Selanjutnya masuk ke variabel kedua, itu tentang ekonomi. Pertanyaan pertama yaitu sejauh mana fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas global dapat mempengaruhi keberlanjutan dari industri tekstil nasional ini, Pak? Pengaruhnya banyak banget ya. Hmm. Terutama ya kan karena nggak ada ceritanya dolar turun, ya, turun sedikit naiknya gede gitu ya. Ya. Sekarang malah mungkin dikhawatirkan mendekati angka 17.000 kan gitu. Udah kebayang nggak industri seperti di tempat kami ini kan impor tuh gila ya. Jadi harganya jatuhnya berapa? Ya, ya, ya. Betul nggak ya? Jadi ya harusnya pemerintah mengendalikan itu. Jadi jangan sampai rupiah ini terpuruk begitu. Kalau nggak nanti kami yang pemain industri yang muatan impornya banyak itu terbebani sangat berat begitu. Hmm. Ya, sebenarnya juga kami juga kalau bisa nggak impor ya nggak impor. Cuma Ya. barang yang kami perlukan kan nggak ada di dalam.
Iya betul terpaksa betul. impor kan gitu. Ya, Oke. ya itu gede banget itu pengaruhnya. Ya, Heeh. Berarti menurut Bapak kalau misalkan ada nilai tukar yang melemah dan lain-lain itu strategi adaptif yang dapat diterapkan di industri tekstil ini untuk menghadapi hal-hal ketidakpastian seperti itu kayak gimana Pak? ya paling kalau memungkinkan kita switching produk ya kita switching produk, Bikin produk. switching bahan, cari di dalam ya, Mm-mm. atau mungkin cari dengan harga yang lebih murah. Misalnya Oh, gini, kan kita juga sebenarnya ada eksportir ya dari luar itu. Sebenarnya selain Cina itu ada juga alternatif lain, mungkin India ya. Jadi mm-mm. kami juga coba hunting sih ke negara lain yang kalau ketemu yang lebih murah tapi spek barang yang nggak beda jauh ya kita ambil yang lebih murah Oh, ya. oke. Mm. Oke. Baik. Selanjutnya menurut Bapak ini gimana sih peluang yang ada di industri tekstil lokal ini untuk tumbuh di tengah tekanan ekonomi global dan persaingan produk impor yang lebih murah? Sebenarnya sih isunya dari dulu tetaplah bahwa kita ini harus meningkatkan produktivitas. Oh ya. Tidak selalu dan hampir nggak mungkin kita mengandalkan pemerintah atau negara yang beresin semua nggak Hmm. mungkin karena pasti pemerintah dan negara pun punya keterbatasan ya Ya. kan, Ya. apalagi pengaruh global kayak kemarin itu kan yang namanya perang dagang gitu ya antara Cina dengan US itu kan pengaruhnya besar itu ke kita ini ya. Jadi kita pun para pelaku usaha harus kreatif, harus Mm-mm. inovatif. Ya, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas, Oke. termasuk ya inovasi, kemudian branding, gitu. Ya, jadi semua cara harus ditempuh. Ya, jadi ya kuncinya adalah pengembangan kapasitas dari para pelaku usaha itu perlu dilakukan. Ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya gimana sih Pak kondisi ekonomi saat ini seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga dapat mempengaruhi biaya produksi serta daya saing produk tekstil lokal? Kalau inflasi mungkin tidak terlalu besar ya, Oh. inflasi itu ya cukup wajar lah inflasi. Hmm. Yang mengganggu itu nilai tukar sebenarnya. Nah, iya, Rupiahnya merosot nilainya itu karena kami muatan impornya banyak. iya, Lain-lain cerita untuk industri yang muatan lokalnya yang lebih banyak, mungkin tidak terlalu. Ya. Tapi susahnya kadang-kadang kalau dilacak kepada bahan, ujung-ujungnya kapasnya impor juga. Bingung juga kan itu. iya. Kapasnya impor juga. Terus gimana dong? Ya adalah pengaruh mah ya. Karena gini, kayaknya sih nggak ada yang steril dari impor, nggak ada. Mm-mm, Ya pasti. kan? Sekarang misalnya ini saya beli misalnya kain dari dalam negeri, tapi ternyata pabrik yang bikin juga impornya kapasnya dari luar juga gitu. Oh, iya. Tetap saja ada pengaruh, ya nggak? Berantai gitu ya, domino gitu efeknya, ya. Oke, oke. Berarti selanjutnya nih Pak, bagaimana daya belinya, daya beli masyarakat domestik yang bisa mempengaruhi permintaan terhadap produk tekstil lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah. Oh itu besar pengaruhnya itu kan. Bentar ya Pak. Sekarang kan itu kan ada guyonan ya kalau orang kalau bicara tentang mall, tentang supermarket atau department store itu ya. Apa namanya tuh? Orang yang cuman apa ya jalan-jalan tapi cuma lihat-lihat aja tapi nggak belanja gitu. Iya. Iya kan? Rohana ya. Jadi apa ya? Cuma nanya-nanya gitu ya. Rombongan tapi hanya nanya kan gitu rohana gitu ya. Itu sebenarnya menandakan apa? Bahwa daya beli ada penurunan. Mm-mm. Bahkan kan yang kemarin viral itu isu tentang menurunnya kelas menengah. Kelas menengah itu turun itu grade. Oh, oke. Ya kan? Artinya kan memang pendapatan masyarakat menurun. Mm-mm, mm-mm. Artinya kalau terjadi seperti itu, maka mereka akan sangat selektif untuk belanja itu. Ya, Eh, mungkin prioritas pertama sih sebenarnya sembako. Ya, pasti Sembako. sembako dulu. Itu karena itu kan prioritas. Hmm, Kayak kain, ya baju itu mungkin jadi nomor dua. iya Ya kita betul. cuma berharap aja Lebaran lah. Lebaran kan Oh harus iya. beli, hehehe, harus beli kalau Lebaran ya. Makanya Mm-mm. seperti kami kan mainnya di lokal itu, maka berharap Lebaran sebenarnya.
Oh, Kami mati-matiannya supaya Lebaran jualannya sukses. bu event-event gede dulu ya. Iya, ya Oke. sama timing lain lah. Mungkin kan tiap daerah beda-beda ya. Ada yang ramainya Natal Tahun Baru, ada yang ramainya Imlek kan. Imlek kan ini kayak sebentar lagi Imlek kan. Iya Ya, betul. mungkin ya daerah tertentu, mungkin Medan oke lah bisa. Medan, Pontianak, Singkawang, gitu ya. Banyak orang Chinese-nya bisa. Nanti Hmm. kalau Bali, Galungan, ya Kuningan gitu ya. Tapi kan mayoritas Indonesia kan Muslim, jadi kita mungkin harapannya adalah di Lebaran ini, Idul Fitri, ya, gitu. Oke. Hmm. Baik, Pak. Hmm. Selanjutnya, dalam situasi kenaikan harga bahan baku impor ini, gimana strategi industri tenun untuk bisa menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas produk? Itu klasik dari dulu juga efisiensi, ya. Ya sebenarnya yang mungkin dikhawatirkan oleh pemerintah ataupun para pekerja adalah yang disebut otomatisasi, Hmm. ya, mekanisasi, atau dengan masuknya AI sekarang. Oke. Teknologi yang canggih itu mengganti tenaga manusia dengan teknologi itu. Dan itu sepertinya nggak bisa dihindari, Hmm. hanya masalah waktu saja gitu ya. Pada akhirnya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa diganti oleh teknologi, oleh mesin, oleh komputer, pada akhirnya akan diganti Iya. atau sebagian diganti gitu. Karena nggak ada cara lain untuk lebih efisien, untuk bisa survive. Karena upah itu kan naik terus, nggak ada ceritanya upah turun, Iya, naik betul. terus gitu ya. Cuma mungkin kalau seperti industri tempat saya itu pakaian jadi ya, aparel itu mungkin waktunya agak belakangan karena kita belum ada mesin yang langsung masukin kain gelondongan keluar baju jadi itu belum ada gitu. Ini Iya. kan masih karakter padat karyanya itu ya masih masih menonjol gitu ya. Jadi ya mungkin itu tantangan sih buat buat industri aparel itu untuk bagaimana bisa lebih efisien. Ya Oke. mungkin sebagian sih, sebagian mungkin bisa diganti ya dengan teknologi. Ya. Baik, selanjutnya, menurut Bapak nih, apa ancaman ekonomi terbesar yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha di industri tekstil ini dalam mungkin kurun waktu 5 tahun ke depan? Yang pertama sih sebenarnya adalah kepastian hukum Hmm. dan kemudahan berusaha, termasuk izin-izin itu yang pemerintah harus berkomitmen ya. Jangan cuma di atas kertas katanya ada pengaturan ulang, deregulasi, tapi nggak terasa gitu dampaknya. Hmm. Jadi terutama sih kalau boleh saya bilang ya itu oknum aparat ya, Hmm. termasuk pungli ya, korupsi itu harus benar-benar itu dikendalikan. Kalau enggak ekonomi kita ekonomi biaya tinggi gitu sampai kapanpun juga. Karena banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya, tapi itu nggak ada hubungannya dengan produk yang kita bikin, tapi harus keluar gitu. Hmm. Ya, biaya itu tidak nempel pada produk gitu. Tapi kalau kita nggak keluarkan, bisnisnya nggak jalan gitu. Izin-izin nggak keluar kan gitu. Ya, ini yang perlu komitmen penuh dari pemerintah untuk memberantas pungli dan korupsi. Itu yang pertama ya. Dan harus ada kepastian hukum ya, termasuk juga misalnya mungkin perilaku oknum masyarakat yang mengganggu bisnis ya. Hmm. Kemarin kalau kamu ikutin itu kan pabrik mobil di Subang itu kok di demo itu ya. Hmm. Jadi bingung ini tuh katanya butuh kerjaan gitu, tapi ini ada yang mau bikin pabrik mobil tapi kok di demo besar-besaran. Jadi Iya, bingung ini maunya apa gitu ya, ya. betul. Hal-hal yang kayak gitu kan yang harus diperhatikan gitu. Dan itu bukan cuma Subang ya. Daerah lain juga ada. Garut juga mungkin ada ya kayak gitu. Ya kan? Begitu, Pak. Iya. Termasuk ya selain itu adalah juga mengenai ya kalau yang saya rasakan di pakaian jadi itu adalah produk aparel impor yang ilegal terutama ya, yang tentu mereka pasti jualnya sangat murah banget, sangat Hmm. murah ya. Jadi kita ini bersaing dengan pelaku usaha ilegal ya. Sementara kami dibebani oleh banyak biaya ya Ya. dan regulasi-regulasi yang harus dipatuhi ya. Kalau enggak nanti kami dianggapnya pelanggar hukum ya Oh. kan gitu, malah bisa dipidana. Mm-mm. Di sisi lain itu banyak barang impor masuk agak murah gitu. Jadi
Duh, bingung ya gimana dong ya. Please gitu ya, please gitu ya, pemerintah juga harus punya moralitas gitu ya. Ya. Memang masuk tantangan besarnya ya Pak. Ya, Oke, selanjutnya gimana nih Pak hubungan antara pertumbuhan ekonomi nasional sama minat investor yang ada terhadap sektor tekstil di Indonesia ini? sebenarnya sih yang minat buka pabrik itu ada sih, ada gitu. Ya. Cuma kembali sih kalau di Indonesia itu yang selalu dikeluhkan investor itu adalah kepastian hukum. Balik Ya, lagi. itu yang pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum itu gini, bukan berarti nggak ada aturan. Hmm. Aturan mah ada, tapi pelaksanaannya konsekuen nggak? Ya, ya. Gitu ya, itu yang pertama ya. Ya mungkin kalau memang ada yang belum diatur ya diatur lah supaya jelas. Ya nggak jangan abu-abu. Karena kalau banyak abu-abu itu banyak pemain nanti di wilayah abu-abu itu banyak pemain. Pemain dalam Betul. tanda petik lah ya. Ya. Karena wilayahnya abu-abu gitu. Ya kan? Sehingga orang bisa suka-suka menafsirkan ini boleh atau tidak boleh. Gitu. Kepastian hukum. Ya kemudian juga stabilitas ya. Stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas masyarakat. Ya. Karena kita itu nggak mungkin bisnis di suatu ekosistem yang awut-awutan gitu, Iya, betul. ya, yang tidak aman, yang tidak nyaman, ya kan? Tidak aman, tidak nyaman itu jadinya biaya tinggi, ya Mm-mm. kan? Kita harus siapin perangkat-perangkat security, ya, kemudian biaya-biaya koordinasi dalam tanda petik. Iya, Aduh, nggak ada habisnya itu. Akhirnya apa? Produk kita mahal. iya betul. Kan ujung-ujungnya semua biaya kan dibebankan kepada konsumen pada akhirnya. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Baik, selanjutnya, apakah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini seperti pajak, subsidi energi, atau kebijakan impor sudah mendukung pertumbuhan industri tekstil? Sudah ya, Pak. Cuman balik lagi kayak tadi ya, Pak. Iya, ya harus harus konsekuen lah gitu ya. Beberapa yang memang mengganggu itu harus coba ditertibkan. Sebenarnya dari dulu sih sebenarnya selalu teriakan dari orang-orang tekstil itu adalah impor ilegal, penyelundupan. Nah, itu tolonglah diberantas ya. Yang lainnya adalah pungli dan korupsi. Ya, selalu muter-muter di situ ya persoalannya. Ya, Baik. ya. Selanjutnya, sejauh mana nih Pak kondisi ekonomi nasional ini bisa mempengaruhi kemampuan industri tekstil dalam berinovasi dan melakukan modernisasi teknologi produksi? Modernisasi itu investasi. Ya, itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang ada uang. Ya, Ya, kalau kita uangnya terbatas, pinjem, pinjem pun disupport nggak? Dipermudah nggak mau pinjam bunganya bagaimana, persyaratannya bagaimana, ya kan? Ya, ya mungkin pemerintah bisa sih sebenarnya memberikan stimulus, misalnya dengan mempermudah kredit, ya kan? Atau subsidi pajak, ya itu pasti membantu. Ya, cuma birokrasinya, ini birokrasinya itu jangan kemudian seperti ya, bagus di atas kertas di lapangan belum bagus. ya, Ya, jadi harus ada sinkronisasi antara regulasi yang ada di atas kertas itu dengan implementasi di lapangan. Itu. Jadi jangan kemudian akhirnya oknum-oknum masih banyak yang main. Ya, hmm, kalau ya, kalau nggak kita ada koordinasi dalam tanda petik itu kesulit gitu. Ya. 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 Nah, Oke, baik. Selanjutnya masuk ke variabel ketiga tentang sosial, kultural, demografi, dan national environment forces. Nah, pertanyaan pertama ini sejauh mana nih Pak faktor demografis kayak usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan masyarakat ini bisa mempengaruhi di pasar industri tekstil atau tenun? saya pikir karena sekarang kan mulai yang lebih banyak memasuki ya sebagai apa komunitas atau populasi konsumen itu Gen Z ya. Ya. Gen Z.
Ya, contoh kasus misalnya kalau untuk di industri kami itu, karena kami udah lebih dari 50 tahun ya, merek yang kami punya ini mungkin harus regenerasi. Jadi harus dimudahkan kembali ya supaya bisa diterima oleh anak-anak muda gitu. Orang-orang tuanya kan pada akhirnya bakal hilang, bakal nggak ada gitu kan. Jadi regenerasi itu ternyata bukan hanya dari sisi angkatan kerja, tapi dari sisi branding. Ya, branding pun harus dilakukan. Mungkin beberapa merek yang hadir sekarang, apakah itu kelas UMKM ataupun kelas skala besar, itu juga harus mempertimbangkan regenerasi dari merek itu. Ya, jadi ini yang disebut perubahan perilaku konsumen. Karena generasinya berubah. Jadi harus ada punya satu konsep dan strategi untuk bisa ini bagaimana memperbaiki ini. Karena kalau kita belajar bisnis kan selalu diperkenalkan yang disebut life cycle, ya, siklus hidup. Ya, jadi merek maupun perusahaan itu kan dimulai dengan lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, kemudian tua, akhirnya mati. Nah, itu kan jangan sampai mati dong. Ya, ya kan harus ada kelahiran kembali gitu. Ya, itu kan strateginya inovasi sih sebenarnya. Jadi saya kira mungkin yang terutama yang bisa menjawab itu semua adalah inovasi dan kreativitas. Ya, Berarti pertanyaan selanjutnya ini tentang bagaimana strategi yang dapat diterapkan itu yang tadi ya Pak, dengan melakukan ya, inovasi atau regenerasi ya. produknya. Nah, selanjutnya bagaimana nih Pak perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen di era modern ini bisa mempengaruhi permintaan terhadap produk tenun tradisional? Kalau dari perspektif kami di aparel itu, kami punya keheranan ya, keheranan ini. Eh, Kenapa toko fashion lebih jadi agak sepi, ya? Hmm. Tapi mallnya rame. Ah ya, Tapi penjualannya nggak terlalu rame. Tapi betul. ternyata mereka itu mungkin lebih banyak masuknya ke kafe, ke kafe. Betul, Pak. Ya ke kuliner ya mungkin kuliner lah ya, mereka jalan-jalan yang paling nggak beli baju ya tapi makan dengan keluarga atau bawa anak-anak ya ya karena mungkin ya mereka mungkin prioritasnya turun ya terhadap pembelian pakaian begitu ya kemudian yang lainnya adalah wisata wisata juga naik gitu. Ya, wisata naik sekalipun kemarin ada sedikit penghambat ya karena kebijakan pemerintah yang ingin efisiensi, ya kan? Ya. Termasuk dinas-dinas juga nggak boleh meeting di hotel, ya meetingnya di kantor aja kan. Atau anak-anak sekolahan nggak boleh piknik. Nah, itu kan juga ada pengaruhnya itu, ya, ada pengaruh. Ya, jadi sih selalu apa ya, kebijakan apapun tuh pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Hmm. Akan selalu begitu. Ya, bukan berarti jelek sih. Mungkin maksud pemerintah bagus ya. Efisiensi lah ngapain ini kantor-kantor punya aula bagus ya kan? Kok nggak Ya. dipakai meeting? Meetingnya malah di hotel, ngabisin duit. Tapi akhirnya kan apa dampaknya industri perhotelannya kemudian terganggu, sepi, ya kan? Akhirnya kemudian dibuka lagi pelan-pelan sedikit demi sedikit, mulai lagi tuh ada meeting-meeting di hotel kan begitu, ya kan? Tapi mungkin belum kembali kayak dulu yang wah benar-benar di hotel meeting gitu ya, pelatihan atau apa. Gitu. Jadi ya, ya selalu begitulah kebijakan apapun itu ada kelompok ini diuntungkan, kelompok lain dirugikan atau sebaliknya gitu. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, apakah pergeseran nilai budaya di masyarakat ini berpengaruh terhadap minat generasi muda nih, Pak, terutama dalam melestarikan dan membeli produk tenun, terutama tenun atau Nah, batik kayak gitu? ya kalau secara umum kan sekarang tuh ada satu fenomena atau tren. Kamu mungkin pernah dengar namanya frugal living gitu ya. Oh iya, betul. Frugal living. Jadi kayaknya sekarang anak-anak muda juga udah mulai berpikir, ah udahlah hidupnya hemat aja. Iya, betul. Iya kan? Dan apalagi ya banyak ya pengamat atau komentator yang bilang, wah sekarang Gen Z itu kayaknya hampir nggak mungkin punya rumah. Ya Hmm. sebenarnya juga itu membuat demotivasi juga sih gitu. Ya bahkan mungkin di negara tertentu ya ada yang anak-anak muda yang nggak mau merit. Iya, betul. Kalaupun merit nggak punya anak kan gitu. Jadi itu satu harus harus diwaspadai. Di Indonesia kayaknya sudah mulai.
anak-anak muda ada yang berpikir kayak gitu. Artinya apa? Mereka ngelihat bahwa biaya hidup itu berat ya. Mm. Rumah, merit, ya, punya anak itu dianggap suatu beban yang mereka tuh cenderung skeptis, pesimis gitu ya. Tapi saya kira itu mestinya bisa ya dicoba diatasi dengan penyediaan lapangan kerja yang lebih baik, Mm. ya, penyediaan lapangan kerja. Makanya sih sebenarnya saya juga bingung ini kok kenapa makan bergizi gratis dianggap lebih penting daripada Oh ya, menyediakan lapangan kerja. Kalau menurut saya soal makan anak-anak mah gampang, yang penting orang tuanya punya kerjaan. iya betul, betul. Iya nggak? Iya Itu kalau betul. kalau orang tuanya, ayah ibunya punya kerjaan, penghasilannya cukup, masa sih anak-anaknya nggak bisa makan yang bagus? Iya betul Ya Pak. nggak? Gitu. Betul. Jadi kayaknya MBG itu kalau menurut saya mah agak keblinger ya kalau menurut saya mah ya. Mengalami disorientasi ya. Tapi kalau sudah masuk ke politik dan kepentingan tertentu ya ya susah ngomong ya. Iya, Kepentingannya buat bancakan anggarannya susah lah ya. oke, iya. Selanjutnya nih Pak, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga relevansi produk tenun dengan selera masyarakat yang semakin modern ini Pak? Ya kembali kita harus adaptif kuncinya sebenarnya. Harus bisa membaca selera ya, membaca kecenderungan dan tren ya perilaku konsumen. Jadi bisnis itu kan yang bisa memberi solusi kepada customer. Ya, jadi kan secara apa ya konsep modern tentang marketing itu kan kita tidak jual produk, kita memberikan solusi. Betul. Jadi problem apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh konsumen kita? Ya kita siapkan solusinya. Ya, nah saya kira jembatannya adalah inovasi dan kreativitas, Oke. termasuk apa ya sikap yang selalu adaptif. Gitu. Adaptif ya Pak. Mm-mm. Ya. Selanjutnya, bagaimana nih Pak peran komunitas lokal dan kelompok budaya dalam menjaga eksistensi industri tenun atau batik atau gimana? Ya bisa, itu bagus sekali ya. Misalnya ada desa-desa wisata menurut saya, Ya, atau apa ya, mungkin ada, kalau di Tasik itu apa, ada Kampung Naga misalnya. oh ya. Di Bali itu ada Desa Panglipuran misalnya ya. Bahkan saya kira hampir semua kabupaten di Indonesia, khususnya yang saya tahu di Jawa Barat itu mereka punya desa-desa wisata ya. Dan di situ juga mereka punya produk-produk sebenarnya. Iya, Di betul. antaranya kain-kain itu ya. Saya lihat juga seperti di Lombok itu kan ada yang disebut Desa Sade ya, dengan tenun Lomboknya itu. Wah, itu kan menjadi bagian apa ikon destinasi ya. Itu harus ya kerjasama banyak pihak lah, semua stakeholder termasuk pemerintah untuk bisa mempromosikan ya sebagai satu apa ya ikon ya, ikon yang menarik untuk mereka belanja begitu. Nah, saya kira juga di Jawa Barat harusnya punya gitu. Ya, bikin yang seperti itu. Mungkin percontohannya kalau saya pikir kalau bicara tekstil ya, tekstil itu mungkin yang saya terkesan tuh Lombok ya. Nah, Hmm. sade dengan tenun Lomboknya itu ya, kain-kain khas Lombok. Jadi kita datang ke sana bukan cuma beli, tapi kita berwisata ngelihat proses ya, pembuatan benangnya, kemudian kita lihat itu para lansia, nenek-nenek itu menenun, merajut. Itu kan satu apa ya? Kita wisata di situ dan kemudian ini kita juga pengen beli gitu produk-produk. Jadi nggak bisa kita cuma berpikir jual produk, tapi juga jual layanan pariwisata. Iya, iya. Ya, jadi mungkin kita harus studi banding sih ke beberapa daerah. Ya. Termasuk mungkin di Jogja itu ada tas doa ya, kamu pernah nggak ke sana? Tas doa, Belum. doa harus dong jalan-jalan ke sana ke Jogja. Itu Oke. tas rajut, tas Oh. rajut. Jadi kayak FO. FO itu kan harus ada pabriknya, namanya juga factory outlet. Ya. Mm-mm. Jadi kita melihat prosesnya. Coba Iya. nih kayak sekarang nih bicara donat ya. Bedanya apa Dunkin Donat dengan Jiko? Masih sama sih Pak. Sebenarnya cuma Ah, yang satu lokal kan, yang Jeko. nah, bedanya adalah kalau Jiko kamu lihat cara bikinnya.
Oh iya, iya, iya. Donat dan ke donat kan enggak. Kamu enggak lihat Betul, donatnya betul, dibikin. betul. Betul nggak? Ada di sajiannya aja kalau Jeko masih Betul. terbuka ya. Jiko kamu lihat Oh iya, proses pembuatan. betul. Itu sama seperti misalnya desa wisata Sade di Lombok atau misalnya Tas Doa di Yogyakarta. Ya, Hmm. kenapa Garut nggak bikin yang kayak gitu? Ya nggak? Iya betul. Ya, atau di Bali batik. Kita beli batik ya mungkin di Jogja juga ada beberapa. Hmm. Eh, kita ngelihat prosesnya, terutama Hmm. batik tulis ya, Hmm. terutama batik tulis gitu. Ya Oke. sebenarnya di Bandung pun, di Bandung kan ada FO, tapi FO-nya itu ya sebenarnya nggak ideal menurut saya. Harusnya di belakang store-nya itu ada pabriknya. Hmm. Harusnya. Ya. Ini konsep factory outlet itu adalah ada pabriknya, ada outletnya. Itu factory outlet. Bukan Iya, cuma outlet gitu. iya betul. Ya kan? Iya, Iya. begitu. Oke, baik. Selanjutnya nih, Pak. Menurut Bapak, sejauh mana kebijakan pemerintah dalam bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif mendukung pelestarian industri tenun tradisional? Kalau lihat secara kelembagaan sih dengan dibentuknya kementerian dan dinas-dinas yang menaungi bidang kreatif, menurut saya berarti pemerintah serius. Iya, betul. Ada ya. Tinggal kan sebenarnya program-programnya gimana membumi tidak gitu. Terasa enggak gitu efeknya. Iya Mm-mm. enggak? Nah, Iya, kayak di betul. Bandung misalnya. Bandung kamu tahu di Jalan Suci itu ke pusat kaos. Mm-mm. Itu gudangnya kaos itu ya. Dulu kan sebenarnya sebelum ini mungkin yang sangat legend itu ikon itu C59 mungkin pernah dengar. Caladi 59 itu kaos. Dan itu dekat dengan kawasan Jalan Suci di mana di sana tuh kamu mau bikin kaos apa aja ada di situ. Ya Oh. kan? Terus di Binong, Binong itu Rajut. Itu daerah Gatsu di Bandung itu yang dekat Trans itu ya. Mm-mm. Nah, itu daerah Binong. Binong tuh pusat, pusat Rajut gitu. Ya. Jadi saya kira sentra-sentra lah ya harus ditumbuh kembangkan lah sentra-sentra industri itu. Kalau di Bandung juga punya Cibaduyut ya sepatu kan gitu ya. Jadi model-model itu bisa kita tiru sebenarnya. Mm-mm. Bandung punya Cibaduyut, punya Suci untuk kaos ya. Binong, Binong Jati, Gatsu itu punya Rajut misalnya. Ya kan? Ya, kalau daerah lain kayak tadi kan Sade. Ya, setiap daerah punya kok model-model yang bisa kita adopsi dan kita sesuaikan gitu dengan produk kita dan karakter budaya kita sebenarnya. Ya. Oke. Selanjutnya masuk ke variabel keempat tentang teknologi ya, Pak. Mhm. Di sini, apakah pelaku industri tenun atau tekstil ini udah mulai memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce atau media sosial untuk memperluas pasar dan memperkuat merek lokal? Kalau untuk penjualannya iya, malah gencar banget. Ya, betul. Ya, dengan e-commerce itu kan TikTok Shopping, apa ya, Instagram, sosmed dipakai ya sebagai media untuk jualan, marketplace ya. Itu sangat maju kalau saya lihat sih, luar Iya, biasa. Dengan modal kecil aja bisa main di situ, betul nggak? betul, Tidak Pak. tidak harus punya pabrik, betul nggak? Iya, betul. Bahkan mungkin tidak harus punya gudang kan, cuma mindahin aja barang dari orang lain ke penjual. Iya, iya, Kalau iya. dari situ sangat-sangat luar biasa. Cuma mungkin yang tidak sepesat itu adalah pada manufakturnya, pada Hmm. produksinya karena mahal. Iya. Ya kan, beli 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 mesin dengan canggih itu kan, waduh mahal. Kadang ya nggak ketutup lah, nggak Mm-mm. ketutup. Kadang juga gini kan, kalau itu padat karya, misalnya banyak karyawan juga pusing. Iya Iya. enggak? Oh iya, terlalu banyak karyawan juga pusing. Ya kalau yang bisa disubkon ya disubkon. Hmm. Biar orang lain yang bikin, kita mah cuma ngasih order aja gitu. Terus kita ambil produknya, kita bayar gitu. Iya, iya, Jadi iya. sebenarnya sih tuntutannya yang paling kerasa itu tuntutan efisiensi sebenarnya. Hmm. Jadi beberapa ide investasi atau ganti teknologi itu mungkin nggak populer gitu. Kalau kalau itu terlalu membebani keuangan, Hmm. ya nggak akan populer. Ya, kan yang penting kita bisa jual produk harga kompetitif, ya, Ya, dan bisa menciptakan omset itu yang paling penting gitu. Ya. oke. Mm.
Hmm. Baik, selanjutnya ini bagaimana nih Pak tantangan utama yang dihadapi pengrajin atau produsen tenun kira-kira dalam menghadapi digitalisasi, terutama terkait keterampilan dan biaya investasi teknologi? Ya sebenarnya kalau kalau diproduksi susah ngomongnya, kalau UMKM kan nggak bisa terlalu berani untuk investasi di production itu, ya kan? Apalagi kalau itu menyangkut mesin dengan kapasitas besar, itu kan mahal gitu. Sementara mungkin pelaku usaha ini juga nggak perlu produksi yang banyak-banyak gitu. Betul nggak? Padahal bikin banyak itu kan harus jualannya gimana? Kayak gitu ya. Kalau barangnya udah banyak terus terjual gimana? Saya kira sekarang mungkin lebih prioritasnya adalah kepada strategi penjualannya sih sebenarnya. Ya. Ya kan, mungkin memanfaatkan e-commerce ya. Bagaimana supaya lebih menjual gitu. Makanya harus pinter bikin konten, sekarang lah ya. Ya, Ya, betul. yang penting pinter bikin konten menarik gitu kan, dan pelayanannya, servisnya ya. Jadi tepat waktu, ya kan, tidak cacat, ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk operation di pabrik itu, saya kira, karena biasanya kan, eh, ya kalau harus nambah orang itu berat, gitu ya. Beli mesin pun ya harus dihitung benar-benar lah, ya kan, ketutup enggak gitu ya. Nanti paybacknya itu berapa lama, ya. Gitu. Bisa dimanfaatkan atau enggak. Jangan sampai beli satu mesin atau teknologi baru tapi idle. Sayang kan? Itu sering terjadi, itu industri-industri yang beli teknologi yang bagus tapi tidak dimanfaatkan. Sehingga tingkat efisiensinya rendah. Akhirnya kan apalagi itu pinjam duit lagi ke bank ya, harus dibayar cicilan. Terus gimana Ya. kalau perputarannya tidak masuk gitu. Ya. Ya, tentu memang kita harus adaptif lah, harus adaptif. Tapi kan bicara bisnis ini tidak selalu bikin, tidak Ya, selalu bikin. Kita kan bisa aja beli, jual lagi kan begitu. betul. Ya. Oke, selanjutnya kalau dari penerapan teknologi hijau atau ramah lingkungan ini bisa mempengaruhi strategi dan citra produk tenun nggak di pasar lokal maupun global? Kalau itu sih menurut saya lebih kepada bagaimana opini masyarakat ya. Ya. Kalau saya lebih ngelihatnya itu adalah strategi pemasaran dalam komunikasi pemasaran Hmm, gitu ya. oke. Karena ya kalau mau jujur ya, berapa banyak sih konsumen kalau beli produk terus bertanya-tanya, ini merusak lingkungan enggak? Enggak sih, Pak. Enggak juga kan, yang penting mau Ya, bagus, murah, iya betul, branded, betul. jarang yang kepikir ini merusak lingkungan tidak. Hmm, Atau misalnya ini karyawannya dibayar upah minimum enggak? Saya kira jarang lah pembeli iya, berpikir kayak gitu, enggak. Ya iya, enggak? iya Heeh, jarang sekali, Pak. heeh. Ya sebenarnya kan isu-isu tentang green business itu kan sebenarnya mungkin sih menurut saya baru merupakan satu wacana atau obrolan di seminar ya. Ah, iya, Kalau praktek di lapangan mah ya belum. memang ada sih beberapa perusahaan yang papan atas terutama yang itu isu tentang green ya, green bisnisnya itu benar-benar di blow up gitu. Tapi karena mereka sanggup melakukan itu. Dan Hmm, saya lebih melihatnya itu lebih kepada strategi komunikasi sebenarnya, strategi PR sebenarnya. Ya. oke. Hmm. Oke. Baik, Pak. Selanjutnya ini dalam hal keamanan digital nih, apakah Hmm. pelaku industri tenun yang menjual produknya secara online ini bisa menghadapi resiko kebocoran data atau penyalahgunaan hak cipta desain? Ya itu mah selalu ada sih Pasti ada. resiko itu. Iya. Tinggal kan sekarang begini, emang kita punya merek sudah layak ditiru orang nggak? Oh, oh iya. Iya nggak? Iya, Saya kira nggak ada lah orang yang iseng aja mau meniru satu merek yang tidak terkenal, ngapain juga. iya, betul, Pak. Yang ditiru kan yang udah top, Yang bagus-bagusnya. karena pasti memudahkan penjualan, makanya dicatut mereknya. Tapi kalau merek yang orang juga nggak kenal ini merek apa sih gitu ya, Mm-mm. menurut saya nggak terlalu berisiko gitu, ya kan? Oke. Ya Iya, kalau di bidang fashion misalnya, di bidang fashion itu paling ya memang kebocoran tentang new design ya, new design, prototype, ya kan? Ya sebenarnya itu sih kembali biasanya yang bocorin orang kita sendiri gitu. orang dalamnya sendiri, Pak. Iya, kok Oke. kita baru meeting misalnya mau bikin produk ini, tiba-tiba ini sudah ada di luar.
udah dibikin orang, persis lagi. Itu udah pasti oknum orang kita sendiri yang bocorin keluar, dia jual data itu, desain itu. Hmm. Jadi menurut saya justru tantangannya adalah proteksi keamanan digital dan data di internal perusahaan kita sendiri. Iya betul. Gitu. Ya, bila perlu diikat secara hukum Oke. menjadi satu bagian dalam regulasi internal ya. Jadi kalau ada ditemukan bukti misalnya yang bersangkutan menjual data, artinya kan membocorkan rahasia perusahaan sebenarnya. Itu Ya, pidana itu biasanya. Jadi mungkin harus ada aspek legalnya di situ ya. ya, oke. Baik. Selanjutnya, bagaimana nih Pak perkembangan teknologi seperti mesin otomatis atau digital printing dapat mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan terutama di usaha tenun tradisional mungkin Pak? Ya, Yang karena sekarang itu kan orang tuh pengen sesuatu yang baru terus, iya, yang different, ya, nggak mau yang gitu-gitu aja. Jadi memang tuntutannya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, salah satunya mungkin bisa dijawab oleh teknologi digital printing ini. Termasuk apa itu? Namanya apa? 3D ya. 3D printing gitu ya. ya, Printing tiga dimensi itu yang katanya bisa bikin satu produk hanya dengan di print gitu ya. Saya sendiri nggak terlalu mendalami tapi saya baca beberapa dan ikuti beberapa pembahasan. Oh ini gila banget nih ya. Berarti dunia printing ini luar biasa banget gitu. Ya. Jadi ya harus mengadop ya atau menyesuaikan gitu kalau memang ada tuntutan dan keinginan dari customer itu ke arah sana ya. oke. Selanjutnya Pak, apakah inovasi kayak IoT gitu, Internet of Things atau analitik data ini bisa berpotensi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi atau kontrol kualitas dalam proses produksi tekstil atau tenun? Mau sangat itu. Sangat. Terutama akan mengganti beberapa jenis proses pekerjaan yang sifatnya manual, repetitif, itu kan sebenarnya dengan AI digantinya. Iya, iya betul. Ngapain ya? Dan AI sekarang kan udah canggih gitu. Dan tergantung kita mau pakainya sedalam apa dan sehebat apa mau pakai, ya. Iya betul. Itu apa hanya sekedar mengganti proses Excel saja begitu gitu ya, atau lebih dari itu. Ya. Nah itu tergantung kebutuhannya nanti. Ya, intinya sih sebenarnya gini, yang ya selalu dibicarakan kalau kita bicara tentang produktivitas dan efisiensi itu adalah minimal paperless, kertas-kertas itu jadi nggak dipakai lagi. Oh Ya, iya. paperless, kedua peopleless, Hmm. peopleless. Orang pun jadi nggak usah banyak-banyak. Ya. Jadi nggak usah misalnya ada sampai pekerjaan ada yang duplikasi gitu dikerjakannya. Hmm. Padahal juga outputnya nggak dipakai lagi, ya nggak. Iya betul. Nah, makanya harus dipetakan ulang biasanya tuh tentang kebutuhan orangnya berapa banyak. Ya, ya memang kita nggak bisa menutup lah satu kekhawatiran ya bahwa ya dengan perkembangan teknologi ini juga sedikit banyak pengaruh ya Mm-mm. kepada kesempatan kerja. Dan ini sudah terjadi bahwa investasi itu kalau dulu menghasilkan banyak sekali lowongan, sekarang yang dihasilkan lowongan dari suatu investasi itu tidak sebesar zaman 10-20 tahun yang lalu. Gitu. Terutama kan kepada yang sifatnya padat karya. Ya. Ya beberapa industri manufaktur yang misalnya manusianya bisa diganti dengan mesin, dengan robot misalnya, atau proses kerja administrasinya diganti dengan AI, sudah pasti itu Iya. akan mengurangi orang. Itu nggak bisa dihindari. Gitu. Ya. Iya. Wah, oke. Selanjutnya menurut Bapak ini apakah perkembangan teknologi berpotensi menggeser nilai budaya dan identitas lokal nggak yang melekat terutama mungkin pada produksi tenun kali ya Pak? Tenun kan kayak terkenal ATBM atau gimana gitu. Ya sebenarnya kan gini, kalau yang sangat tradisional itu mungkin nanti bergesernya seperti halnya batik tulis ya. Mm-mm. Itu lebih ke produk premium. Oh, iya, Hmm, produk premium. Jadi betul. itu nanti customernya adalah kalangan menengah atas. Mm-mm. Yang beli itu mungkin dipakai juga kagak gitu, cuman collection aja. Iya, iya betul. Iya kan? Iya, Iya. Tapi kalau kita bicara harga murah, efisiensi, ya pasti harus dengan mesin dong. iya betul. Ya, iya. Ayo kita beli songket.
Nah, kamu kalau jalan-jalan ke Medan atau ke Palembang itu ya, ya beli songket misalnya. Itu kan ada pilihan, mau songket yang asli, yang beneran, ya, manual dibikinnya mahal jutaan itu. Iya betul. Ya, tapi kalau yang kelihatan bagus tapi sebenarnya murah meriah ya 100-200 ribu juga dapat kok. Jadi apa Iya, bedanya misalnya antara batik tulis asli dengan batik printing kan? Ya kan? iya betul Oh Pak. iya. Ada marketnya tersendiri lah ya gitu. Market sendiri. Jadi kita bicara nanti itu segmentasi sebenarnya. Ya Jadi betul. kalau kita mainnya di ATBM, segmentasinya saya kira menengah atas. Iya, iya betul. Jadi kita harus memperkuat itu apa ya satu ya, bukan harga, bukan main di harga, Hmm. mainnya di quality, di keunikan, di layanan dan brand. Betul Pak. Brand kayak batik kita pakai Dana Rahadi kan nggak ada yang murah, benar nggak? Ya Betul. merek-merek tertentu. Ya saya pernah heran tuh, mas saya di Bali terus di Jogja, saya lihat ada kemeja, saya lihat ini murah ya, ini cuma 200 ribu. Nggak tahunya 2 juta. Nolnya itu. Nah, Nggak tahunya 2 juta. Pantesan bagus saya bilang. ya, salah salah sangka. Iya, gitu. Makanya kalau ya wisata juga kan ke guide-nya mesti ya, jalannya mau kemana gitu, mau ke batik yang kelas atas itu yang premium atau yang menengah bawah gitu. Nanti kan tergantung di bawahnya kemana tuh. Oke, baik. Selanjutnya, Pak, menurut Bapak ini sejauh mana pemerintah bisa berperan dalam membantu pelaku tenun mengadopsi teknologi baru, kayak pelatihan digital kah atau bantuan peralatan produksi modern? Ya pasti bantu lah. Pertama kalau anggarannya disediakan, gitu ya. Dan Ah, kemudian kebutuhannya ada. Jadi mm-mm. sebenarnya kan itu kan demand driven. Demand driven itu apa? Jadi sesuatu program atau project itu dilaksanakan, dianggarkan kalau ada kebutuhannya. Jadi kita kembali tanya ke pelaku usaha sebenarnya. Ada kebutuhan nggak misalnya untuk restrukturisasi mesin dan teknologi? Ada nggak kebutuhannya? Atau justru ingin mempertahankan tradisionalitas? Hmm, Karena memang mainnya di tadi itu ya produk yang original, otentik. Ya, premium. ya kan? Ya, Ya, betul. Oke. karena kan orang-orang kaya itu beli satu produk khas tertentu itu kan bukan karena oh ini dibikinnya pakai mesin apa enggak. Hmm, Iya kan? Justru karena dibikin oleh tangan mahal gitu. Dan dia iya, beli tetap iya. beli. Samanya kayak mobil Rolls Royce. Nah, itu Oh, kan handmade itu, handmade. Justru oh. kalau ada Rolls Royce murah itu orang juga nggak mau beli. Iya, betul sih, Pak. Aduh. Ngapain jalannya murah? Saya mah mau Iya, yang mahal kan begitu. iya, 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 Iya betul. nggak? Iya. Oke, baik. Masuk ke variabel terakhir ya Pak, terkait competitive forces. Nah, di Hmm. sini ada pertanyaan pertama, ini gimana cara Bapak bisa menilai kekuatan utama para pelaku industri tenun di daerah Bapak sendiri, di daerah Bandung mungkin, baik dari sisi kualitas produk, teknologi, maupun jaringan pasar. Biasanya sih yang diukur kalau di kami ya itu adalah pertama market share ya sebenarnya market share. Jadi, tapi market share itu juga kan nggak semua datanya tersedia gitu. Ya. Paling-paling misalnya nih kalau yang selama ini kita jalan itu mungkin department store punya data, punya laporan. Misalnya Hmm. untuk produk celana celana denim itu sebenarnya brand kami itu bisa makan berapa persen. Itu Hmm. market share-nya ya. Jadi berapa persen sih sebenarnya marketnya itu ya kami yang ambil gitu. Itu kan dari laporan penjualan, betul nggak? Ya kalau kalau nggak ada yang mengelola data-data itu kan kita nggak tahu, blank aja sih, Iya, betul. iya kan? Blank aja paling hanya cuma dikira-kira kan gitu. Ya. Hmm. Nah, kemudian mengenai misalnya juga bisa itu kaitannya ranking ya, ranking. Misalnya kami punya brand, kita main di department store. Biasanya department store juga punya report merek kita itu masuk ranking berapa, misalnya dalam penjualan gitu. Jadi itu hanya bisa dipetakan kalau memang ada pendataan ya. Hmm. Saya nggak tahu misalnya Badan Pusat Statistik Daerah ngelola yang sampai sana nggak gitu ya. Oh, Oh, ya. ya kan Badan Pusat Statistik.
Ya, tapi kalau untuk kami sih sebenarnya justru kami tidak dapat dari Badan Pusat Statistik. Mungkin mereka juga tidak tertarik gitu ngetik data kayak gitu. Lebih ke data Mm-mm. makro kan mereka ya, data makro. Kami karena spesifik di pemain industri tertentu, ya kami dapatnya mungkin dari partner kami, dari Oh, departemen iya. store, dari toko-toko kan begitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau serius bisa dipetakan sebenarnya itu ya, misalnya mengenai profil bisnis kain tradisional itu bisa dipetakan ya. Tapi kan itu hanya bisa kalau para pelakunya sendiri melaporkan. Betul nggak? Iya, betul. Nah, Betul. kalau susahnya kan gini kalau kayak sensus ekonomi gitu kan orang-orang pelaku usaha kadang-kadang males ngisi gitu. Ya makanya Iya, nggak dapat datanya. nggak ada datanya. Oh, nggak ada datanya. Nah, kalaupun dipaksa dikira-kira aja Pak. Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya, menurut Bapak ini apa aja kelemahan mendasar yang masih dimiliki oleh para pelaku industri, mungkin tenun lokal, sehingga sulit bersaing dengan produk tekstil modern gitu, Pak? Tenun modern itu kan mereka lebih efisien karena pakai mesin. Iya, Kemudian juga sudah mengadopsi teknologi informasi, termasuk desain dengan aplikasi-aplikasi modern begitu. Ya, betul, Pak. tapi kan tergantung skalanya gitu. Kalau skala kecil kan itu bukan bersaing dengan skala besar. Mm-mm, betul. Makanya harus punya spesialisasi. Kalau skala kecil ATBM misalnya tenun tradisional, ya ya mainnya di situ gitu. Mm. Jangan jangan head to head dengan pabrik gede karena memang beda beda domain gitu. Iya, iya, betul, Pak. Dan beda segmen begitu. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang dimaksud kompetisi, kompetisi itu adalah yang sifatnya setara, Mm. ya kan, dan satu segmen. Baru itu disebut sebagai kompetisi. Gitu. Iya, betul. Oke, Sekalipun mungkin ada beberapa yang anomali. Ya, yang anomali itu contohnya apa? gimana? Pesawat udara misalnya bersaing dengan kereta api. Aduh, Kak, ada Kan ya? kita kita pikir kan itu kok bisa nyambung? Ya bisa aja sih kalau ternyata misalnya gini naik pesawat ternyata eh, orang oh itu mahal, memang cepet sih Jakarta Surabaya sejam nyampe gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau mereka lihat bahwa naik kereta nyaman kok gitu Mm. ya. Atau kayak sekarang kereta cepat gitu. Iya. Nanti bakal ada Japek tuh jalan tol yang baru dari Oh, iya. Purwakarta. Jadi itu Jakarta Cikampek jalur selatan yang baru. Katanya Hmm. Bandung Jakarta itu sejam nyampe. Iya, yang baru Nah ya, Pak. sekarang, sekarang pertanyaannya apa masih mau naik bus? Betul. Nah kan gitu Iya, iya. pertanyaan. Jadi ada juga sih yang nyeleneh kayak gitu persaingan itu. Jadi beda produk gitu ya. Tapi Mm-mm. bisa saja itu juga saling bersaing. Tapi kita lihat dulu ada nggak yang kayak gitu. Tapi kalau saya sih melihat begini harus harus dibedakan. Kalau industri besar kan mainnya di efisiensi, Mm-mm. ya kan, dan kuantiti yang besar. Mm-mm. Teknologinya pasti lebih tinggi. Gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita di UMKM yang mainnya di produk-produk tradisional, produk-produk unik daerah gitu ya, ATBM tidak menggunakan mesin, ya maka kalau bicara persaingannya ya sesama mereka saja, Iya. ya Mm. nggak bisa dengan yang pabrikasi, Iya. manufaktur, karena itu wilayah mainnya beda gitu, ya kan. Gitu. Jadi paling kalau mau dipetakan adalah yang memang di kalangan mereka yang sejenis dan sekelas begitu. Ya, Yang gitu. memang masih. Oke, Iya. baik. Selanjutnya, Pak. Menurut Bapak ini, apakah ancaman dari produk seperti tekstil sintesis atau batik modern yang semakin kuat ini, nah gimana hal ini tuh bisa mempengaruhi keberlangsungan industri tenun tradisional, Pak? Kalau orang-orang yang pengen produk unik itu berkurang, tentu itu menggerogoti gitu. Ya. Jadi kan konsumennya itu adalah kelompok kelompok tersendiri begitu. Nah, kalau kelompok tersendiri ini sudah mulai tidak setia, ya, Iya. maka mereka beralih, "Ya udahlah beli yang murah, yang bagus, ya, dibikinnya di pabrik kan begitu, ya enggak?
Jadi Iya sebenarnya betul. mungkin tantangannya adalah customer loyalty. Mm-mm. Tantangannya itu bagaimana bisa mempertahankan konsumen kita supaya tetap loyal menggunakan produk unik yang kita punya gitu. Ya kan, khas. Nah, gua bangga nggak sih misalnya kita menggunakan kain tenun tradisional yang unik begitu. Tidak dibikin di pabrik, ya Mm. dibikinnya rumahan gitu kan. Iya betul Iya. Pak. Mm-mm. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak bisa melihat ada tren baru nggak terkait munculnya persaingan baru di industri tenun dan bagaimana nih dampaknya terhadap pelaku lama? Kalau saya lihat sih misalnya nih kalau karena kami kan mainnya di industri besar ya, misalnya terutama karakter kain. Memang kain itu kan makin hari itu wah Mhm. developmentnya R&D-nya luar biasa gitu, ya kan? Misalnya bahan-bahan yang digunakan juga sintetis itu ya udah aneka ragam gitu. Saya ambil contoh misalnya kamu jalan ke Uniqlo coba ya, Mhm. itu kan waduh karakter kainnya tuh unik-unik coba, Iya, iya nggak? iya betul. Ada yang buat winter tapi tipis gitu, iya kan? Iya ada. Iya nggak? Iya Ya. ada. Jadi eh, R&D-nya udah luar biasa, udah luar biasa. Dari Mhm. sisi karakter bahan, warna, ya kan? Termasuk sih kalau di aparel mungkin tidak sekarang itu sudah ada yang tidak dijahit, tapi Oh, dilem gitu ya. Oh, jadi udah nggak perlu mesin jahit, yang oh jadi diperlukan keren mesin gitu lem. Pak. Oh, Iya, oke. iya, iya udah jadi kayak apa ya? Kayak jas hujan ya. Jas hujan kan nggak, tapi bukan produk jas hujan, ini fashion gitu, fashion, bukan jas hujan, tapi nggak dijahit. Di kami sudah mulai itu ngulak, lagi ngulik yang kayak gitu-gitu gitu karena di beberapa departemen store top di luar negeri ambil kayak Korea, Jepang, Hong Kong gitu ya udah masuk ke situ gitu ya kan. Nah sekarang begini kalau kalau misalnya kamu mendefinisikan ininya objek penelitian ini adalah memang di seputar kain tradisional ya maka sejauh mana sih nilai tradisional itu harus digerus Hmm. oleh perkembangan produk-produk non tradisional Mm-mm. gitu ya kan. Iya, iya. Jadi saya sih lebih melihatnya bahwa karakteristik produk-produk kain tenun tradisional itu adalah segmennya tersendiri gitu Ya, betul, Pak. Mm. ya kan Iya. karena yang dicari keunikan Mm. keunikan dan prosesnya yang beda gitu Mm. handmade ya Iya. itu yang tidak bisa dihasilkan keunikan itu oleh sebuah pabrik gitu. Jadi saya sih melihatnya bahwa apa ya objek konsumennya itu beda gitu Mm-mm. ya. Iya. Ya sekalipun ada juga sih kan sebenarnya yang dibikin persis kayak gitu tapi dibikin di pabrik. Kasusnya kan mirip batik Iya, betul, Pak. ya. Kan Iya. pilihannya Anda mau beli batik cetak, batik printing atau batik tulis kan begitu. Batik printing juga ada yang printing manual, ada printing pabrik kan begitu. Iya, Ya. betul. Rajut pun sama, ada yang rajut modern di pabrik, ada yang rajut handmade, Mm-mm. ya kan? Iya, Betul. gitu. Jadi Nice. menurut saya itu dia punya apa ya? Punya kotaknya sendiri gitu, masing-masing gitu. Jadi kalau bicara inovasi ya inovasi di sektor itu Hmm. sepanjang tidak mengurangi nilai tradisionalnya itu, nilai keunikannya. Sebab kalau nilai keunikannya dan nilai tradisionalnya sudah hilang, Mm. ya berarti sudah nggak eksis tuh, Iya, betul, Pak. sudah Betul. nggak eksis dong, udah hilang tuh nilai-nilai yang khasnya itu, sudah bergeser gitu. Ciri Ya. uniknya udah nggak ada. Betul, ya, ya, Baik. 5 pertanyaan terakhir ya, Pak. ya. Yang pertama ini bagaimana hubungan antara pelaku industri tenun ini dengan pemasok bahan baku dan distributor dapat mempengaruhi kekuatan bersaing di pasar? Oh itu salah, itu kan harus sinergi, itu. Harus berjamaah itu, harus kuat sinerginya. Itu kan yang disebut rantai pasok ya, Mm-mm. rantai pasok value change. Ya. Rantai nilai ya supply chains itu mah harus benar-benar bersinergi ya kalau enggak ya semua dirugikan Hmm, ya. betul, Pak.
Ya. Dan kalau kita lihat di negara maju, termasuk di terutama Cina ya yang luar biasa, itu mereka punya klaster. Jadi untuk industri tertentu memang klasternya di situ, di Hmm, satu area ya, sehingga logistiknya itu efisien, deliverynya cepat, ya kan? ya. Ya. Jadi Oke. sangat-sangat berpengaruh ya. Karena itu kan merupakan prinsip dasar daripada sistem supply chain ya, rantai pasok ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, gimana strategi umum yang digunakan oleh pelaku industri tekstil atau tenun ini untuk mempertahankan atau memperluas pangsa pasar di tengah perubahan tren dan selera konsumen? Sekarang sih udah trennya kan apa internet ya. Ya, Jadi ya komunikasi pemasarannya harus kuat dengan memanfaatkan internet. Terutama mungkin konsumen kita banyak mainnya di sosmed ya. Sosmed. Berarti mereka harus hafal betul bagaimana memanfaatkan sosial iya, media ini untuk komunikasi pemasarannya gitu. Sebab kadang ya keberhasilan bisnis itu mungkin apa ya, kombinasi dari banyak hal. Selain produk bagus, harga bersaing, tapi juga komunikasi pemasarannya oke gitu. Ya kan? Soalnya bisa aja kan kita mungkin punya produk bagus, harganya juga bersaing, tapi kita kalah gitu. Di dalam iya, mengkomunikasikan kita betul. punya produk apa. Ya dikalahkan oleh mereka yang biasa-biasa aja, tapi jago di dalam komunikasi pemasaran, di dalam branding kan begitu. Ya, ya, Memang krusial ya kalau pemasaran ini tuh ya. sayang soal Mm, buat sekarang. mm, mm. Selanjutnya, bagaimana nih Pak reaksi dan kemampuan adaptasi pelaku industri tenun terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini? Kalau saya sih menilai pada umumnya cukup adaptif, Mm-mm. karena itu nggak bisa ditawar-tawar. Iya, Jadi betul. itu kan berubah atau punah kan gitu ya ininya, Betul. pilihannya mau berubah atau mau punah. Jadi kalau kalau mau bertahan ya harus berubah, harus adaptif gitu Iya ya. sih. Jadi nggak bisa ditawar-tawar, memang harus. Dan saya kira mereka mereka pada umumnya sadar kok ya. Karena Mm-mm. terasa betul misalnya karena kita lambat berubah, kita tidak adaptif, oh kok penjualannya terasa betul jadi turun gitu. Mm. Nah, mereka harus mikir caranya gimana. Iya, betul. Ya. Selanjutnya, menurut Bapak nih, apa sih faktor yang menjadi kunci perubahan posisi daya saing antara pelaku industri tenun atau tekstil dalam beberapa tahun terakhir ini? Kalau secara umum sih sebenarnya ada sejauh mana kita bisa membaca Hmm. kebutuhan customer, ya, kebutuhan customer, masalah yang dihadapi customer apa, kita bisa nggak memberi solusi kepada mereka, Hmm. gitu, ya. Itu sih hukum yang universal sebenarnya di berbagai jenis bisnis, ya. Nah, jadi harus menjadi problem solver, harus Oke. menjadi problem solver untuk customer itu. Kalau bisa menjadi problem solver yang efektif, mereka pasti nyari produk kita, ya. Masuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya. Sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini bisa mempengaruhi terhadap kemampuan industri tenun atau tekstil lokal untuk bersaing secara sehat dengan Hmm. produk tekstil skala besar atau impor? Regulasinya aja sih harus adil ya. Yang tadi, Pak. Regulasinya betul, balik ke situ. Regulasinya harus adil, berpihak ya kepada rakyat dan memberikan perlindungan yang memadai begitu. Jadi Nah, termasuk juga soal perpajakan ya. Hmm. Jadi biarkan dulu perusahaan-perusahaannya maju, baru bicara pajak gitu. Jangan belum oh, apa-apa udah pajak, udah belum apa-apa perizinannya ribet mahal gitu. Yang penting kan sebenarnya usahanya jalan dulu ya. iya betul, Pak. Nah, usahanya jalan dulu, ada keuntungan gitu, barulah bicara tentang kewajiban mereka juga kepada kepada negara, misalnya apakah pajak atau retribusi atau apapun gitu. Ya, gitu. Baik. Oke, Pak. Udah beres sama wawancaranya. Sebelumnya saya boleh izin screenshot dulu. Mulai, mulai silakan, silakan. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Ya, Bapak, ya, makasih banyak ya. Udah sama-sama. mau diwawancarai, udah mau sharing ilmu sama saya. Mm-mm. Udah, Semoga lancar ya amin. studinya.
Kasih banyak ya Bapak. Salam ya buat papa ya. Iya, siap nanti dikasih. Ah, Siap ya. Bapak. Oke, sampai ketemu. Oke, Ya, ya Bapak terima kasih banyak ya. ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.